Maka jikalau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mengekspresikan kemerdekaannya, hingga yang terjadi bukan membawa kemaslahatan tapi membawa kemadharatan buat orang lain, yang menyebabkan dosa-dosa yang ia torehkan semakin menumpuk dan semakin banyak, maka Allah menantang, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kau inginkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittaba'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afaman yulqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan kepatuhan berupa ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keridhaan dan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri dan anak turun kita, untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 11 Agustus 2023 yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram, yang berarti 7 hari lagi bangsa dan negara kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Karena itulah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang hakikat kemerdekaan. Berbicara tentang merdeka, maka di dalam pembukaan undang-undang bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dari peri kehidupan. Itulah yang kemudian bahwa setiap orang memiliki kebebasan. Kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk berusaha, kebebasan untuk melakukan apapun selama apapun itu menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun walaupun manusia itu mempunyai kebebasan, maka kebebasan itu terbatas dengan kebebasan orang lain. Orang bebas untuk mengambil hak-haknya, tapi kebebasan untuk mengambil hak itu terbatas dengan hak-hak orang lain. Maka ketika hak ini terbatas dengan hak orang lain, maka ada kewajiban untuk apa? Untuk menjaga martabat manusia yang lain,
dan yang kedua adalah untuk menjaga kemaslahatan umum. Sehingga ketika seseorang bebas untuk mengekspresikan hak-haknya secara merdeka, maka dia terbatas dengan kemerdekaan orang lain, sehingga di situ muncul hak dan kewajiban. Dalam kehidupan ini, jika orang menuntut hak namun kemudian mengabaikan kewajiban-kewajiban di hadapan orang lain, maka dia akan berlaku hidup yang adigang adigung adiguno sopo sira sopo ingsun, selalu melakukan kenistaan, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Andaikan bumi ini dihuni oleh seorang saja, maka hanya orang ini yang memiliki bumi ini. Namun bumi ini sudah dihuni 6 miliar manusia, maka 6 miliar manusia itu juga punya hak untuk hidup di dunia ini. Karena itulah Allah menurunkan agama dalam rangka menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka dari sekian manusia hanya ada 2 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang patuh pada aturan Allah, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah golongan yang ingkar, enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh manusia itu. Maka inilah yang kemudian berbicara tentang kemerdekaan. Sesungguhnya Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 40 sudah menyatakan kemerdekaan itu. Diawali bahwa sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan bisa sembunyi dari pengadilan Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan, afamayulqa finnari khairun amman ya'ti amina yaumal qiyamah. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan iman? Maka jikalau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang enggan, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mengekspresikan kemerdekaannya, hingga yang terjadi bukan membawa kemaslahatan tapi membawa kemadharatan buat orang lain, yang menyebabkan dosa-dosa yang ia torehkan semakin menumpuk dan semakin banyak, maka Allah menantang, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kau inginkan, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang telah engkau lakukan Maha mengetahui. Basirun itu artinya bukan hanya mengetahui, tapi Allah akan memperhitungkan setiap asa dan upaya yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah pesan-pesan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, bagaimana kita akan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang mempergunakan hak kemerdekaannya untuk membangun. Tentu membangun ini tetap mempertimbangkan martabat kemanusiaan, karena manusia satu dengan yang lain memiliki martabat yang wajib dihormati. Yang kedua, bahwa suasana yang tentram dan damai, maka suasana yang tentram dan damai, maka tentu yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita utamakan adalah bagaimana ketika melakukan sesuatu, adakah kemaslahatan umum yang ada di dalamnya. Makanya baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo memberikan fatwa buat masyarakat yang punya hajat dan kemudian hajat itu menutup jalan, sehingga jalan itu menghalang-halangi kepentingan umum, apalagi membuat orang yang mempergunakan jalan itu tersesat kemana-mana, tidak bisa kemana-mana karena jalan itu sudah ditutup total. Maka dinyatakan oleh Majelis Ulama Kabupaten Sidoarjo, dinyatakan haram hukumnya. Karena apa? Tidak memperhatikan kemaslahatan umum. Artinya apa? Orang boleh punya hak, tapi hak dibatasi dengan kewajiban menghormati hak-hak orang lain. Maka dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini,
maka kita sebagai warga negara Republik tercinta ini bisa mempergunakan hak kemerdekaan untuk membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang besar di tengah percaturan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar hingga kita selamat dan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.